Oke, shalom adik-adik PT, selamat pagi, sehat-sehat ya. Bagaimana kabarnya? Ya baik ya. Oke adik PT, kakak hari ini sangat merasa bahagia karena kakak bisa pelayanan untuk kalian semua, untuk menghibur dan menemani adik-adik juga. Hari ini sebelum kakak mengajak kalian untuk beribadah Persekutuan Taruna, kakak undang untuk adik-adik untuk mengajak adik-adik menyanyikan Mas Taruna. Hari ini kita akan menyanyikan lagu pembuka dengan judul Di Setiap Janji. Sudah menyanyikan Mas Taruna dan juga lagu pembuka. Dan hari ini sebelum kita memasuki ibadah atau mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita bicara buat Tuhan bersama-sama dengan kakak, dan mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mendekati kami, Engkau telah membimbing kami dan memimpin kami hingga saat ini ya Bapa. Terima kasih juga Engkau telah memberikan nafas kehidupan bagi kami semua hingga kami bisa hidup sampai saat ini. Itu semua karena kasih-Mu dan itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau bimbing kami, Engkau pimpin kami,
yang dimana agar firman Tuhan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan ucapan syukur kami panjatkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk ke Mazmur Pujian, yang dimana Mazmur Pujian pada pagi hari ini terambil di Mazmur 95, Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 5. Di bawah perikop, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ayat 4, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Dan ayat kelima, kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Oke adik Taruna, mari kita siapkan hati kita, yang dimana kita akan menyanyi di PKJ 15. Adik-adik PT yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan, kita siapkan dulu Alkitab kita. Terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah menemukan, biarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa. Puji syukur atas kasih-Mu ya Tuhan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan belajar untuk merenungkan firman-Mu. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan memahami tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya undang untuk adik-adik PT untuk bangkit berdiri. Kak Dias akan baca Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka.
dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Shalom adik-adik PT yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini lagi mengikuti ibadah di YouTube. Nah, pembacaan kita hari ini yaitu terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Nah, di ibadah kali ini Kak Dias ingin mengajak adik-adik untuk aktif dari ibadah sebelum-sebelumnya, yaitu satu, dengan cara Kak Dias ingin kalian absen di ibadah kali ini dengan cara kalian bisa komen, nanti adik-adik bisa komen di bawah video ini dengan mengisi nama kalian. Tidak masalah menggunakan akun papa atau mama, nggak masalah. Nanti yang penting adik-adik harus mengisi nama kalian, dan nanti kedua Kak Dias akan mengajak untuk meminta pendapat atau pemikiran dari adik-adik semua mengenai perihal pembacaan kita di hari ini, yaitu mengenai Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Jadi nanti ada 4 poin. Tapi adik-adik mengisinya tidak sekarang, yaitu nanti pada saat selesai ibadah YouTube ini. Nah, nanti setelah itu kalian harus mengisi absensi melalui kolom komentar di bawah video ini dan mengisi pendapat kalian masing-masing yang sudah menonton, supaya Kak Dias dan pengurus PT bisa mengetahui siapa aja yang sudah menonton video ini. Oke, paham ya? Sampai sini kita lanjut. Dan titik materi yang ingin Kak Dias sampaikan di firman kali ini yaitu ada 4 poin. Nah, 4 poin itu kalian jawab, adik-adik jawab menurut pendapat adik masing-masing. Silakan nanti diisi di bawah kolom komentar setelah kalian mengisi nama kalian. Poin pertama yang ingin Kak Dias tanyakan yaitu bagaimana kita sebagai anak-anak memahami sebagai gambar Allah dan kita dipanggil untuk melakukan kehendak Allah. Poin kedua, bagaimana kita menyadari apa yang harus kita lakukan secara nyata sebagai gambar Allah. Poin ketiga, bagaimana kita yakin bahwa anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus yang membebaskan dan kewajiban kita untuk mensyukurinya. Poin keempat, bagaimana mewujudkan kebebasannya dengan bekerja sama dengan sesama kita atau saudara-saudara kita. Baik, sekarang Kak Dias akan menyampaikan pendapat menurut pemahaman Kak Dias. Sebelumnya kita tahu bahwa di bulan Agustus ini, lebih tepatnya di tanggal 17 kemarin, bangsa kita merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75. Dan 75 tahun silam bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi yang dibacakan oleh Presiden kita Soekarno dan Hatta. Nah, sekarang ini kita tinggal menikmati kemerdekaan tersebut sebagai rakyat yang merdeka. Kebebasan itu bukan sebebas-bebasnya,
Sekali lagi ya, bukan untuk sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan tetap pada jalur yang baik dan positif sesuai dengan firman Tuhan juga. Kebebasan belajar, kebebasan untuk menikmati kehidupan sebagai anak-anak bangsa, kebebasan untuk hidup. Hal ini tidak akan terjadi kalau kita masih dijajah, yaitu kita tidak bebas untuk bersekolah, kita tidak bebas untuk belajar, kita tidak bisa bebas untuk bermain, karena dirundung rasa ketakutan dan kecemasan. Makanya bersyukurlah kita semua sudah berada di era yang merdeka. Walaupun kebebasan kita sekarang juga ini masih terkurung. Karena apa? Karena pandemi virus ini yang sedang melanda di sekitar kita. Jadi sekarang kita juga mau nggak mau harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kita tetap berada di rumah, di lingkungan keluarga. Kalaupun kita berada di luar rumah, dengan selalu menggunakan masker dan menjaga jarak antar orang-orang di luar sana untuk keamanan kesehatan kita sendiri dan orang tua kita yang kita sayangi dan keluarga saudara kita, untuk kebaikan bersama. Nah, sekarang Kak Dias masuk ke pertanyaan poin 1. Bagaimana kita sebagai anak-anak memahami sebagai gambar Allah dan kita dipanggil untuk melakukan kehendak Allah. Nah, bicara tentang gambar Allah, adik-adik dan Kak Dias itu diciptakan serupa dengan gambar Allah. Adik-adik buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, itu tentang penciptaan. Firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi poinnya, jangan pernah menghina sesama kita. Ketika ada teman kita ataupun sesama kita yang masih kurang di bawah kita, jangan pernah kita menjelekkan ataupun meremehkan mereka. Karena apa? Ketika kita menjelekkan mereka, berarti secara tidak langsung kita sudah menjelekkan Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita sendiri. Nah, adik-adik buka di Amsal 14 ayat 21. Situ dikatakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa Amsal mengingatkan kepada adik-adik dan kita semua bahwa jangan pernah menghina sesama, karena otomatis kita sudah berdosa kepada Tuhan, melakukan yang tidak berkenan. Jadi setelah kita sudah memahami mengenai makna bahwa kita sudah segambar dengan Allah, kita pun harus melakukan apa yang sudah menjadi kehendak Allah. Kita harus melakukan yang terbaik yang Tuhan firmankan kepada kita melalui firman Tuhan, bahwa kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa menjadi contoh teladan buat orang tua maupun di sekolah maupun di lingkungan kita. Itulah yang ingin Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Poin kedua, bagaimana kita menyadari apa yang harus kita lakukan secara nyata sebagai gambar Allah. Nah, tadi sudah dikatakan kita diciptakan Allah serupa dengan gambar Allah. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik pasti sudah tahu tentang hal ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah? Yaitu selalu berikan yang terbaik. Kita diciptakan sudah serupa dengan gambar Allah. Otomatis kita juga harus bisa menyatakan dalam kehidupan kita serupa dengan gambar Allah melalui tindak laku kita. Jadi apa yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan? Lakukanlah yang terbaik dalam hidup kita. Saat ini kita mungkin ada di lingkungan keluarga. Lakukanlah yang terbaik buat orang tua. Misalkan contoh,
melakukan pekerjaan rumah dengan menyapu ataupun mengepel ataupun cuci piring. Hal-hal kecil yang bermanfaat itu bisa sangat menyenangkan orang tua. Otomatis kita sudah membuktikan bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang penuh tanggung jawab dan penuh kasih terhadap orang tua. Nah, setelah dari lingkungan keluarga, kita keluar melakukan contoh memberikan yang terbaik kepada teman-teman kita. Salah satunya suka membantu mungkin dari teman-teman ketika teman-teman kita butuh pertolongan dari hal-hal kecil, tidak perlu yang terlalu besar. Misalkan membantu mereka misalkan yang tidak mampu mengerjakan tugas atau pekerjaan dan kita mampu menyelesaikannya, kita bantu dengan cara yang benar. Nah, lantas apalagi yang harus kita lakukan? Nah, kalian sebagai anak juga harus berbakti pada orang tua. Berikanlah yang terbaik buat orang tua. Contohnya apa? Ya, memberikan hasil terbaik dalam pelajaran, misalkan berprestasi di sekolah. Sudah memberikan salah satu gambaran bahwa kalian adik-adik sebagai anak yang berbakti terhadap orang tua. Nah, ketika adik-adik memberikan prestasi yang baik di sekolah dan menyenangkan orang tua, itu secara tidak langsung adik-adik sudah melakukan firman Tuhan, yaitu menyenangkan orang tua. Jadi lakukanlah hal-hal yang kecil di lingkungan sekitar. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar di luar sana, tetapi mulailah dari lingkungan keluarga kita sendiri dengan membantu orang tua, memberikan prestasi yang baik sebagai balas bakti terhadap orang tua. Itu adalah salah satu hal kecil yang bermanfaat dan secara tidak langsung kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, poin yang ketiga, bagaimana kita yakin bahwa anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus yang membebaskan dan kewajiban kita untuk mensyukurinya. Anugerah Tuhan kita melalui Yesus Kristus itu terbukti pada saat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah cinta kasih Allah yang terbesar terhadap kita semua. Karena melalui Tuhan Yesus Kristus kematiannya kita sudah ditebus dosa-dosa kita. Itu menyatakan bahwa Allah sangat mengasihi adik-adik dan kita semua. Dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu selalu mengucap syukur dalam kondisi apapun, dalam segala sesuatu. Adik-adik dan Kak Dias harus mengucap syukur dalam kondisi saat ini, dengan kondisi yang sehat maupun dalam keluarga yang mungkin dalam keluarga yang rukun, baik, bahagia. Itu adalah bukti kasih Tuhan terhadap kita, dan sampai saat ini Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita dalam kondisi yang sehat-sehat. Jadi Tuhan inginkan dalam kehidupan kita yaitu bagaimana kita selalu bersyukur dan bersyukur selalu. Nah, poin yang keempat, bagaimana mewujudkan kebebasannya dengan bekerja sama dengan sesama kita atau saudara-saudara kita. Nah, kalau kita sudah memaknai dan memahami bagaimana Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar Allah, berarti tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Kita semua adalah sama menurut gambar Allah. Jadi sudah sepantasnya tidak ada perbedaan. Sesama kita bisa diajak untuk saling bekerja sama, menjaga. Dan prinsip dari bangsa ini yang adalah gotong royong, itu adalah bukti kita bisa harus bekerja sama satu sama dengan yang lain, saling membantu, mengasihi satu sama yang lain. Itu adalah bukti kalau Tuhan inginkan dalam kehidupan lingkungan sekitar kita, di keluarga, yaitu dengan cara membantu orang tua, gotong royong. Begitu juga ketika kita ada di luar, Tuhan menginginkan kita untuk selalu bisa saling bergandeng tangan satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain, saling memberikan ucapan yang baik dan perkataan yang baik, tingkah laku yang baik. Tidak pernah ada kata istilah untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Jadi intinya secara tidak langsung, perbedaan itu bukan menjadi suatu masalah, tetapi perbedaan itu adalah hal yang indah satu dengan yang lain. Jadi ketika perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang baik, maka kita pun harus wajib sebagai anak-anak Tuhan bisa ada di lingkungan yang berbeda, menjadi contoh yang terbaik. Adik-adik berikan tingkah laku yang baik di lingkungan sekolah, di masyarakat, dimanapun, dengan cara tingkah laku menjaga yang baik, menjaga keluarga kita tetap baik melalui tingkah laku. Jadi itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita.
selalu bawa nama Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kemanapun kita melangkah, Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kakak mengundang adik-adik atau kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu yang terambil di Kidung Jemaat 424. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu. Sampai hari ini, kasih-Mu senantiasa menjaga dan melindungi kami, anak-anak-Mu. Dan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan, kami dengar. Dan pimpin kami agar kami, anak-anak-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, menjadi anak-anak yang membawa damai dan berakal budi bijaksana dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati terlebih pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden, diberikan hikmat agar dalam memimpin bangsa ini selalu penuh dengan bijaksana, adil. Dan terlebih buat kota kami tinggal di Surabaya, buat wali kota kami, berkatilah selalu agar kota Surabaya dalam senantiasa perlindungan Tuhan. Dan Tuhan, kiranya pandemi virus corona ini juga segera berakhir dari kota kami dan bangsa negara kami. Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja di muka bumi, dan secara khusus gereja kami Bukit Kasih. Kiranya kemuliaan-Mu selalu menyinari gereja kami agar kami bisa kembali beribadah seperti kondisi normal lagi. Dan Tuhan, berkatilah Bapak Pendeta Elia Unpapar beserta keluarga dan Ibu Pendeta Ana Theopeori agar dalam tugas tanggung jawab melayani, Tuhan kiranya senantiasa memberkati. Begitu juga majelis, petugas kantor, dan semuanya Tuhan, kiranya Tuhan berkati dalam setiap pelayanan mereka dan pekerjaan mereka dan keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan kesehatan dan panjang umur, terlebih dalam bekerja dan membesarkan kami. Kiranya Tuhan senantiasa mengasihi orang tua kami. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman, saudara kami, keluarga kami, orang tua kami yang saat ini lagi mengalami kondisi sakit, lemah tubuh. Tuhan, di dalam pengasihan-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat adik-adik yang minggu ini berulang tahun. Seiring bertambahnya usia, kiranya semakin diberkati, semakin diberi hikmat dan kesehatan selalu, sehingga adik-adik bertumbuh dalam pimpinan Tuhan dan semakin diberkati dalam usia yang baru.
Tuhan Yesus, inilah rangkaian doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik Taruna, kakak ingin kalian telah menyiapkan persembahan adik-adik untuk Tuhan, ya. Dan sambil adik-adik mempersiapkan dan memberikan persembahan untuk Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyi di PKJ 146. Persembahan kita kepada Tuhan kita, dan mari kita satu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dan Engkau telah melindungi dan membimbing kami ya Bapa, yang dimana Engkau telah menyertai kami hingga kami bisa memberikan sedikit berkat yang telah Engkau berikan, dan kami berikan kepadamu lagi ya Bapa. Itu semua karena berkat-Mu, itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Dan kiranya persembahan yang kami berikan ini kepadamu dapat berguna bagi pelayan kasih-Mu, dapat bermanfaat bagi khususnya untuk gereja dan masyarakat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dalam ucapan syukur. Oke adik-adik, kita sudah sampai di ujung ibadah, dan hari ini, pagi hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan NKB 200 yang judul di Jalan Hidup yang Lebar Sempit.
Adik-adik PT yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam berkat, Kak Dias mau bercerita sebentar sedikit mengenai ada seorang anak yang sedang duduk di bawah kaki ibunya, melihat si ibu lagi mengerjakan atau menyulam. Nah, tampak dari bawah yang kelihatan dari si anak tersebut adalah benang kusut atau benang yang tidak beraturan. Lantas si anak bertanya kepada si ibunya, "Ibu, apa yang sedang ibu lakukan?" Lantas si ibu berbicara kepada si anak, "Sebentar nak, nanti akan ibu kasih tahu." Nah, selang berapa waktu akhirnya selesailah apa yang dilakukan oleh ibunya. Lantas si ibu mengajak anaknya untuk duduk di pangkuan ibunya. "Mari nak, duduk di pangkuan ibu." Ketika si ibu menunjukkan hasil anyamannya kepada si anak tampak terkejut karena apa yang dia lihat di bawah tadi ternyata tidak seindah dengan apa yang hasil jadinya di atas, yaitu berupa bunga dengan penuh warna-warni yang begitu indah. Nah, perumpamaan ini adalah mengenai kehidupan kita saat ini. Mungkin adik-adik dan Kak Dias mengalami kehidupan yang mungkin saat ini begitu banyak masalah dan persoalan, terlebih dalam pelajaran dan segala sesuatunya. Dan mungkin bagi kita merasa kita ini belum tahu ke depan apa yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita berjalan lurus dengan firman Tuhan dan yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah punya rencana yang indah seperti yang sudah dibuat dari ibu tadi, yang hasilnya itu begitu indah. Dan kita yakini dan aminin bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih indah dan rancangan Tuhan selalu penuh damai sejahtera. Amin. Adik-adik PT yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kak Dias undang untuk bangkit berdiri. Pergilah senantiasa di dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Angkatlah hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik kita selama-lamanya. Amin.